Hadirin yang kami hormati, demi menjaga kekhidmatan acara, kami mohon kerjasama Bapak Ibu untuk menjaga ketenangan dan ketertiban selama ujian berlangsung, serta tidak mengaktifkan alat telekomunikasi apapun. Bagi hadirin yang akan mendokumentasikan dalam bentuk foto, mohon untuk tidak mengaktifkan lampu kilat kamera. Promovedus Paulinalo SEMM dipersilakan masuk ke ruang sidang. Tim penguji dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Para undangan yang terhormat, tim penguji telah hadir lengkap di ruang sidang ini, yaitu Fatoni Rahman STMN DBA selaku Dekan SBE dan Ketua Sidang, Dr. Ahmad Setio Hadi SOS MSc selaku perwakilan program studi, Profesor Dr. Insinyur Sugiarto MSc selaku promotor, Dr. Insinyur Handianto Wijoyo MM selaku kopromotor 1, Dr. Rerpo Kristiana Yosefina Ratna Tersiana SEMM selaku kopromotor 2, Profesor Insinyur Agus Wijaya Suhadi MSc PhD selaku oponen ahli 1, Eko Suhartanto STMT PhD selaku oponen ahli 2, Dr. Anton Wahidin Wijaya SEMM selaku oponen ahli 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Doa pembukaan. Seluruh hadirin dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Laporan singkat dari Ketua Program Studi Dr. Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Prasetya Mulia kepada yang terhormat Insinyur Elliot Simangunsong, MM PhD, kami persilakan. Bapak Ibu, pimpinan Prasetya Mulia, perwakilan undangan tamu yang berbahagia. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya selaku Ketua Program Studi Dr. Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Prasetya Mulia melaporkan bahwa hari ini Sabtu 11 Februari tahun 2023 pukul 8.30 untuk pertama kali Program Studi Doktor dan Doktor Manajemen dan Kewirausahaan mengadakan sidang terbuka disertasi untuk Promovendus Paulina Lo, nomor induk mahasiswa 17101920002 dan Hengki Lesmana, nomor induk mahasiswa 17101920004. Sidang terbuka disertasi ini adalah spesial event karena merupakan tonggak sejarah Program Studi Doktor Manajemen dan Kewirausahaan. Kesempatan ini menghadirkan sukacita yang luar biasa dan akan dicatat dalam sejarah program studi. Terlebih dengan kerja keras dan kerja cerdasnya, kedua Promovendus mampu menyelesaikan juri doktornya tepat waktu. Capaian dari Promovendus ini akan memotivasi rekan-rekan mahasiswa seangkatannya dan mahasiswa pada angkatan-angkatan berikutnya bahwa dengan kerjasama yang kondusif dengan tim promotor, tim komponen ahli, dan semua pihak yang terkait serta dengan manajemen waktu yang baik dan tak lupa tentunya atas perkenan Tuhan, maka mahasiswa akan dapat lulus tepat waktu. Mewakili program studi, saya sampaikan ucapan selamat kepada kedua Promovendus. Semoga sumbangsi saudara terhadap bidang ilmu manajemen dan kewirausahaan tidak berhenti sampai di sini. Kembangkanlah terus sumbangsi itu untuk turut ikut mencemerlangkan program Doktor Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Prasetya Mulia. Terima kasih. Ujian untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu manajemen dan kewirausahaan dimulai. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Sidang. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih lagi penyayang, ujian terbuka disertasi Universitas Prasetya Mulia saya buka. Saya persilakan Saudari Paulina Lo, SEMM, untuk menyampaikan secara singkat dan ringkas disertasi saudari dalam waktu tidak lebih dari 15 menit. Silakan. Yang terhormat Bapak Ketua Sidang Fatoni Rahman DBA, perkenankan saya menyampaikan ringkasan inti dari disertasi saya yang berjudul Model Residensi Hotel Berbasis Sumber Daya dan Crafting Strategy. Topik penelitian ini dipilih berawal dari suatu fenomena yang didapati ketika pandemi COVID-19 menghancurkan sektor pariwisata termasuk industri perhotelan sebagai salah satu penunjang utama sektor ini.
Peneliti melihat setelah 1 tahun pandemi berlangsung, di antara hotel-hotel yang akhirnya harus menyerah dan tutup operasi, masih terdapat hotel-hotel yang terus bertahan, dan hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang menyebabkan sebuah hotel bisa bertahan ketika sebagian besar sudah tidak sanggup beroperasi? Peneliti berpendapat jika hal ini dapat dipahami dan kemudian formulanya disebarluaskan, maka tentunya dapat membantu para pengelola hotel untuk meningkatkan keberlanjutan. Dengan demikian dapat bertahan tidak hanya ketika menghadapi bencana atau gangguan yang datang secara tiba-tiba, namun sekaligus meningkatkan daya saingnya. Dengan memiliki industri perhotelan yang kuat, tentunya para wisata Indonesia juga akan semakin maju dan berkembang. Dari pencarian literatur, peneliti menemukan bahwa resiliensi banyak dikaitkan dengan organisasi-organisasi yang tangguh, yang sanggup melewati berbagai kesulitan dan tantangan, dan bahkan mampu memperbarui diri mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya. Not only bounce back, but bounce forward. Tulisan Mayungga mengilustrasikan perbedaan komunitas yang memiliki resiliensi baik, diwakili oleh garis hijau, dan yang memiliki resiliensi lemah, diwakili oleh garis merah. Ketika gangguan datang secara tiba-tiba, kedua komunitas ini sama-sama merasakan dampak negatifnya. Namun, komunitas yang memiliki resiliensi baik akan pulih lebih cepat dan selanjutnya menunjukkan tingkat pertumbuhan yang pesat. Hal ini berbeda dengan komunitas yang resiliensinya lemah. Dengan demikian, peneliti membuat kesimpulan sementara bahwa sangat penting bagi hotel untuk memiliki resiliensi agar dapat bertahan menghadapi berbagai gangguan, baik yang datang secara tiba-tiba seperti bencana maupun gangguan inkremental seperti persaingan dan lain-lain. Resiliensi dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan organisasi di dalam mengelola sumber dayanya agar dapat bertahan terhadap perubahan lingkungan eksternal, mengurangi atau mengatasi efek negatif yang disebabkan oleh perubahan, dan bangkit ke keadaan baru untuk kinerja masa depan yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan 2 dasar teori untuk membangun sebuah model yang dapat digunakan oleh para pengelola hotel dalam membangun dan meningkatkan resiliensi serta mengevaluasi resiliensi yang dimilikinya. Resource-based view dan dynamic capabilities menekankan pada peran sumber daya dan kemampuan organisasi dalam memformulasi strategi untuk menuju pada keberlanjutan. Secara khusus, dynamic capabilities juga menekankan pada kemampuan organisasi di dalam menghadapi gangguan eksternal secara terus-menerus, memperbaharui kompetensinya dengan melakukan adaptasi, integrasi, dan rekonfigurasi. Tujuan semua organisasi di industri manapun dengan skala apapun adalah sustainability atau keberlanjutan. Namun, hal ini akan sangat sulit dicapai jika mereka tidak memiliki resiliensi. Berdasarkan teori-teori ini, maka peneliti menggunakan 2 pendekatan sekaligus, yaitu sumber daya dan formulasi strategi untuk membangun resiliensi hotel. Pendekatan sumber daya menggunakan Disaster Resilient Framework for Hotel, di mana terdapat 6 sumber daya hotel, yaitu sumber daya ekonomi, sosial, manusia, fisik, alam, dan budaya. Pendekatan formulasi strategi menggunakan konsep crafting strategi yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu mengelola stabilitas, deteksi kontinuitas, mengelola pola, pemahaman bisnis, serta perubahan dan kontinuitas. Konsep ini dipilih karena pendekatannya yang berbeda, di mana formulasi dan implementasi sudah menjadi satu kesatuan, dengan demikian lebih sesuai untuk organisasi yang berada di lingkungan dengan turbulensi dan tingkat ketidakpastian yang tinggi seperti hotel. Salah satu kebaruan dari penelitian ini adalah menambahkan dimensi eksperimen sebagai dimensi baru dari crafting strategi. Selanjutnya, resiliensi akan dilihat dari prosesnya yang terdiri dari resiliensi terencana, yaitu resiliensi yang dibangun secara terus-menerus tanpa melihat ada atau tidaknya gangguan, dan resiliensi reaktif, yaitu respon yang diberikan hotel ketika menghadapi gangguan. Proses resiliensi kemudian diukur kinerjanya, yaitu dari kemampuan hotel untuk pulih, beradaptasi,
berinovasi, dan pada akhirnya dampak terhadap kinerja keuangan. Guna memastikan penelitian ini mencapai tujuan yang ditetapkan dan dapat memberikan kontribusi yang dijanjikan, maka peneliti menetapkan 5 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, seberapa jauh masing-masing jenis sumber daya hotel berkontribusi terhadap konstruk sumber daya. Yang kedua, seberapa jauh sumber daya hotel dapat memprediksi resiliensi terencana dan resiliensi reaktif. Yang ketiga, seberapa jauh masing-masing dimensi crafting strategi berkontribusi terhadap konstruk crafting strategi. Yang keempat, seberapa jauh crafting strategi dapat memprediksi resiliensi terencana dan resiliensi reaktif. Dan yang terakhir, jenis resiliensi mana yang lebih berpengaruh terhadap kinerja resiliensi? Apakah resiliensi yang dibangun secara terencana ataukah resiliensi reaktif? Penelitian ini menggunakan metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan titik berat lebih pada metode kuantitatif. Berikut adalah gambaran alur tahapan penelitian sampai dengan pengolahan data kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah para senior manager dari hotel-hotel independen di Bali. Sebagai contoh, berikut adalah cuplikan pendek dari 2 sisi focus group discussion. Dan benar-benar kita selalu play by ear sekarang. Ini apa ya gimana? What's going on? Jadi strategi kita ada yang fix, Bu. There is no strategical fix. Jadi what's going on? Who's doing what gitu. Tiba-tiba seperti Pak Menteri bilang tadi, tidak ada yang berpengalaman untuk menghandle situasi sendiri ya. Tapi dengan kita tetap berinovasi pun sebetulnya di situ kita akan melihat peluang gitu seiring berjalannya waktu gitu. Kalau pengalaman saya kemarin, sebelumnya kita senang sekali untuk mendevelop karyawan kita. Contoh misalnya hari ini dia bertugas sebagai resepsionis, tapi ternyata dia punya passion di sales and marketing, yang akhirnya kita transfer dia ke sales and marketing. Kemudian ada juga yang dari front office kita transfer ke accounting. Ternyata di pandemi ini sangat-sangat berguna gitu. Oke. Temuan-temuan penting yang didapatkan dari hasil wawancara dan grup discussion diantaranya adalah bahwa sumber daya manusia dipandang sebagai aset hotel yang paling penting untuk dipertahankan. Kemudian yang kedua, hotel mengandalkan fasilitas fisik untuk menghasilkan pemasukan selama masa pandemi. Strategi dan keputusan harus diambil dengan cepat sebagai hasil pengamatan terhadap lingkungan eksternal. Berbagai adaptasi dan inovasi dilakukan demi mempertahankan operasi hotel. Dan yang terakhir, karena tidak memiliki pengalaman sebelumnya, pengelola hotel banyak melakukan eksperimen dalam menghadapi tantangan maupun memanfaatkan kesempatan yang tiba-tiba muncul. Hasil evaluasi data kualitatif selain digunakan untuk mendukung hasil penelitian, juga dipergunakan untuk membangun kuesioner yang fungsinya sebagai alat untuk mengambil data kuantitatif. Model penelitian terdiri dari 8 konstruk, 12 variabel laten, dan 144 atribut operasional yang kemudian diuji dengan metode partially square structural equation model. Dalam upaya mencapai kaidah parsimoni, konstruk sumber daya hotel dan crafting strategi menggunakan pendekatan hierarchical components atau second order model. Hasil evaluasi model penelitian telah memenuhi semua persyaratan validitas, reliabilitas, dan model terbukti memiliki kekuatan prediksi dan relevansi yang signifikan. Hasil akhir dari evaluasi data kuantitatif mengungkapkan bahwa 8 dari 10 hipotesis yang diuji didukung oleh data penelitian ini. Sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang pertama adalah bahwa sumber daya hotel secara keseluruhan memiliki kemampuan yang signifikan dalam memprediksi resiliensi terencana dan resiliensi reaktif. Semakin suatu sumber daya mudah diubah atau dimodifikasi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi, maka semakin besar sumber daya tersebut memberikan kontribusi pada usaha membangun resiliensi. Temuan ini akan membantu hotel ketika menentukan skala prioritas dan arah dalam merancang komposisi serta rekonfigurasi dari sumber dayanya. Keenam variabel crafting strategi secara merata merepresentasikan konsep ini.
Dalam kondisi di mana perubahan terjadi begitu cepat dan sulit diprediksi, maka secara alamiah pengelola hotel beralih pada pengaplikasian dimensi-dimensi crafting strategi untuk menghasilkan strategi yang relevan, efektif, dan cepat untuk mengatasi gangguan yang terjadi. Selain itu, dimensi eksperimen juga terbukti secara signifikan merefleksikan konsep crafting strategi. Karena sifatnya yang berupa respon terhadap gangguan yang sedang berlangsung, maka resiliensi reaktif memberikan kontribusi yang relatif lebih kuat pada pemulihan, adaptasi, dan inovasi. Namun, resiliensi terencana berperan dalam dua hal, yaitu secara langsung meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi, serta meningkatkan pengaruh dari resiliensi reaktif terhadap kinerja resiliensi. Yang keempat, pada tahapan awal pasca gangguan, pemulihan dan adaptasi sudah mampu memperlihatkan dampak positifnya terhadap kinerja keuangan. Namun, sepertinya inovasi membutuhkan waktu yang lebih panjang. Dan yang kelima, hotel-hotel yang memilih tetap buka di masa pandemi belajar banyak hal dan segera siap beroperasi dengan kapasitas normal ketika kondisi mulai kondusif. Penelitian ini juga mendukung temuan dari peneliti terdahulu perihal kontribusi penting dari pembelajaran organisasi terhadap resiliensi organisasi. Kebaruan penelitian ini dicapai melalui 1. Pengembangan konsep crafting strategi dengan penambahan variabel eksperimen yang telah terbukti secara empiris setara dengan 5 dimensi lain dalam merefleksikan konsep crafting strategi. Yang kedua, pembuktian secara empiris bahwa crafting strategi dapat menjadi prediktor yang penting bagi resiliensi hotel. Yang ketiga, tersedianya suatu model resiliensi hotel yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu sumber daya hotel dan crafting strategi, di mana keduanya saling menunjang dalam memprediksi resiliensi terencana, resiliensi reaktif, dan kinerja resiliensi. Penelitian ini memiliki kontribusi akademik sebagai berikut. 1. Memperkaya teori resiliensi organisasi dengan hasil temuan peran sumber daya dan crafting strategi sebagai prediktor resiliensi hotel yang telah dievaluasi melalui kinerja resiliensi. 2. Memperkaya teori perencanaan strategi dengan bukti empiris kecocokan konsep crafting strategi untuk diterapkan pada industri yang dinamis dan saat menghadapi turbulensi. Ketiga, menyempurnakan atribut operasional dari model disaster resilient for hotel. Yang keempat, kontribusi pada teori konteks kewirausahaan. Yang kelima, memperkaya penelitian tentang resiliensi terutama di Indonesia. Dan yang keenam, menyumbangkan alat pengukuran resiliensi organisasi yang terdiri dari 8 konstruk, 12 variabel laten, dan 144 atribut operasional. Penelitian ini juga memiliki kontribusi manajerial sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan perangkat atribut operasional yang dapat digunakan oleh pengelola hotel sebagai suatu checklist dalam melakukan evaluasi serta acuan untuk meningkatkan resiliensinya. Yang kedua, pengelola hotel dapat memahami pentingnya membangun resiliensi terencana dan kaitannya terhadap kemampuan hotel dalam memberikan respon ketika menghadapi gangguan, serta sekaligus meningkatkan daya saingnya. Yang ketiga, memperkenalkan konsep crafting strategi sebagai model formulasi perencanaan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh para pengelola hotel. Yang keempat, dengan mengenal, memahami, dan mengaplikasikan model yang dibangun dalam penelitian ini, diharapkan para pengelola hotel dapat meningkatkan pengetahuan serta kompetensinya di bidang manajemen hotel. Dan yang terakhir, dengan meningkatnya resiliensi hotel-hotel di Indonesia, maka diharapkan akan membawa dampak positif pada pertumbuhan industri perhotelan dan pariwisata di Indonesia. Selanjutnya adalah saran untuk penelitian ke depan. Yang pertama adalah mempertimbangkan pengaruh dari aktor-aktor lain di dalam ekosistem pariwisata seperti agen perjalanan, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Yang kedua, mempertimbangkan penggunaan atribut operasional sumber daya sosial yang lebih mengarah pada hubungan hotel dengan pihak ketiga atau eksternal hotel. Yang ketiga adalah atribut operasional untuk sumber daya ekonomi dieksplorasi kembali agar lebih sesuai dengan kondisi setempat.
Yang keempat, mereplikasi atau memodifikasi model penelitian ini di lokasi penelitian atau industri yang berbeda. Yang kelima, mengadakan penelitian longitudinal terutama untuk melihat dampak resiliensi terhadap kinerja dalam kurun waktu 2 sampai 3 tahun ke depan. Yang keenam, peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan jumlah sampel penelitian yang lebih banyak. Dan yang ketujuh, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan konstruk atau variabel lain yang relevan. Demikian paparan ringkas dari disertasi saya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Saya persilakan promotor Profesor Dr. Insinyur Sugiarto MSc untuk mengungkapkan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ketua Sidang. Saudari Paulina Lu SEMM, Anda melakukan pengembangan konsep crafting strategi Mintzberg dengan menambahkan dimensi eksperimen untuk melengkapi 5 dimensi lain dalam merefleksikan konsep crafting strategi, yaitu dimensi mengelola stabilitas, deteksi diskontinuitas, mengelola pola, pemahaman bisnis, serta perubahan dan kontinuitas. Apa yang menjadi pertimbangan Anda menambahkan dimensi eksperimen dalam mengembangkan konsep crafting strategi Mintzberg? Silakan. Terima kasih. Paulina Noble, SMM, silakan memberikan tanggapan dengan singkat dan padat. Terima kasih, dan kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Sugiarto MSc. Mintzberg sebetulnya secara implisit mengungkapkan masalah eksperimen ini. Karena Mintzberg membuat konsep crafting strategi itu dengan perumpamaan seorang pengrajin tembikar. Nah, pada saat pengrajin itu bekerja, itu ada fungsi-fungsi eksperimen di dalamnya. Eksperimen yang pertama mungkin adalah masalah art yang dia buat, itu adalah hasil eksperimen. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan yang ia miliki. Misalnya ketika tanah liatnya kurang, dia harus mencampur dengan bahan lain, itu juga adalah eksperimen. Mintzberg sendiri menyatakan dengan eksplisit sebetulnya bahwa banyak sekali produk yang ada di pasar saat ini, dengan salah satu contohnya adalah film animasi, itu adalah hasil eksperimen yang ternyata menjadi acuan pada hari ini. Nah, setelah melihat apa yang dikatakan Mintzberg, peneliti juga mencari dukungan dari penelitian lain. Dan banyak sekali penelitian yang mengatakan hubungan eksperimen dengan kualitas pengambilan strategi. Dan ketika suatu industri sangat kompetitif untuk mencari ceruk, disitulah terjadi suatu eksperimen. Demikian, Prof. Sugiarto. Terima kasih atas jawaban Anda. Saya kembalikan waktunya ke Ketua Sidang. Saya persilahkan co-promotor 1, Dr. Insinyur Handianto Wijoyo, MM, untuk menguatkan pendapatnya. Silakan. Terima kasih Ketua Sidang. Saudari Promovendus Paulina Lu, apa yang Anda lakukan dengan model penelitian Anda menarik karena dilakukan pada saat pandemi terjadi. Pertanyaan saya adalah, apakah model penelitian Anda ini akan relevan pada saat new normal atau kondisi pemulihan itu sudah terjadi? Tolong dijelaskan, apabila tidak, alasannya apa? Apabila itu masih relevan, alasannya apa? Silakan. Saudari Paulina, silakan jawab. Yang terhormat Dr. Insinyur Handianto Wijoyo, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama adalah model ini adalah untuk membangun resiliensi. Dan dikatakan bahwa resiliensi itu dibutuhkan tidak hanya untuk menghadapi gangguan, tapi untuk stay kompetitif. Dan kita tahu bahwa di dalam industri, di industri manapun, being kompetitif itu adalah perjalanan yang tidak ada usainya. Jadi memang model ini akan sangat berguna dalam kondisi apapun sebetulnya. Karena juga yang namanya kondisi normal itu sulit dicapai. Kita tahu kompetisi begitu besar dan gangguan, regulasi, perubahan tren konsumen, perubahan cara berkompetisi itu akan selalu mengganggu industri. Dan kalau industri yang stagnan itu pasti mungkin tidak menarik juga untuk entrepreneur. Oleh karena itulah industri-industri yang masih tumbuh dengan baik, masih sangat dinamik, model ini dibutuhkan untuk membangun resiliensi. Demikian Pak Andi.
Terima kasih untuk jawaban Anda. Saya kembalikan lagi ke Ketua Sidang. Saya persilahkan Promotor 2, Dr. Paul Christiana Yosefina Ratna Tersiana, SEMM, untuk mengemukakan pertanyaan atau pendapatnya. Terima kasih Ketua Sidang. Selamat pagi Ibu Paulina. Dari model yang Ibu sampaikan ini ya, ini kan menggabungkan antara crafting strategi dan sumber daya. Nah, tetap untuk menghasilkan dua resiliensi terencana dan reaktif, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lihat dari implikasi manajerial, nantinya bagaimana sebuah hotel itu, terutama hotel ya misalkan industrinya, akan mengadopsi dari model itu, pastinya ada sesuatu prioritas yang bisa mereka terapkan dari model yang Ibu propose tersebut. Menurut Ibu, di situasi yang kalau kita katakan mempersiapkan adanya turbulence atau apapun, apa sebenarnya hotel, bagaimana sebenarnya hotel di Indonesia itu harus mempersiapkan berdasarkan model yang Ibu propose tersebut yang menjadi prioritas, sehingga nantinya memang kalau benar ada sesuatu seperti gempa dan lain sebagainya itu ya Bu ya, itu memang hotel kita siap berdasarkan model itu. Silakan Bu. Silakan Ibu Paulina. Baik, terima kasih Dr. Paul Christiana Yosefina Ratna Tersiana. Saya akan coba menjawab pertanyaan Ibu. Jadi betul sekali, kalau memang berdasarkan wawancara saya, sebetulnya memang kalau temuan penelitian ini adalah bahwa salah satu sumber daya yang dianggap paling penting oleh hotel itu adalah sumber daya manusianya. Nah, memang kita tahu bahwa hotel itu berada di hospitality industry, di mana service dan layanan pelanggan itu adalah salah satu hal yang paling penting. Nah, berhubungan dengan kaitan dengan sumber daya manusia, ini juga merupakan suatu sumber daya yang mudah direkonfigurasi. Contoh salah satunya sudah diberikan tadi dalam sesi FGD bahwa training-training yang diselenggarakan walaupun tidak ada kejadian apa-apa untuk memotivasi employee mempunyai multitasking, itu juga salah satu strategi yang jitu yang harus diteruskan. Mungkin belum semua hotel melakukan, tapi ini sangat penting. Contohnya adalah ketika pandemi, pendapatan hotel itu almost zero. Tidak mungkin dia mempertahankan 100% karyawan. Terpaksa mereka harus cut dengan merumahkan sebagian atau mengurangi shift kerja. Kalau employee itu punya multitasking, itu akan sangat mudah dikerjakan atau relatif mudah dikerjakan. Satu employee bisa melakukan beberapa tugas sekaligus. Itu salah satunya, Bu Sevi. Kalau misalnya dari fisik hotel, ini baru pendapat ya Bu, mungkin nanti para hoteliers yang akan membangun hotel-hotel baru sudah mulai berpikir sekarang, instead of having kayak satu gedung besar hotel, mereka mungkin akan pilih beberapa gedung yang mereka bisa shutdown. Jadi kalau misalnya rate okupansi turun, mereka hanya pergunakan satu gedung saja, sehingga bisa diadakan berbagai penghematan dan adaptasi terhadap cost operasional daripada hotel. Kurang lebih demikian contohnya. Terima kasih banyak Bu Paulina. Saya kembalikan Ketua Sidang. Saya persilakan Pokoknya Ahli 1, Profesor Insinyur Agus Wijaya Suhadi, MSc, PhD, untuk mengemukakan pertanyaan atau tanggapannya. Terima kasih Ketua Sidang. Bu Paulina, sebetulnya menarik dari temuan atau hasil pengujian hipotesis yang didevelop di disertasi ini adalah menunjukkan bahwa ada dua resiliensi kan, satu plan atau proaktif, satu yang reaktif. Tapi yang menarik dari temuan ini adalah bahwa yang proaktif itu tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan. Terus reaktif yang kalau kita lihat dari ketiga kinerja non operasional itu semua aktivitas signifikan. Dan kalau kita kaitkan dengan keuangan misalnya, kinerja keuangan, pemulihan yang paling signifikan ya, mungkin bisa dijelaskan kenapa proaktif itu tidak terlalu signifikan terhadap kinerja non operasional. Nah, ini kan menarik kan, kalau dari literatur yang ada kan sebenarnya kita mempersiapkan kalau terjadi sesuatu perubahan, tapi hasil penelitian ini menunjukkan agak sedikit berbeda kan. Mungkin bisa dijelaskan oleh hasil penelitian ini ya. Dan berikutnya saran bagi
hotel ya, terkait dengan temuan tadi. Silakan Ibu Polina. Baik, terima kasih kepada yang terhormat Profesor Insinyur Agus Wijaya Suhadi. Saya akan coba menjawab. Mungkin sebelum menjawab, saya mencoba mengilustrasikan pengertian saya sendiri terhadap ketahanan terencana dengan ketahanan reaktif. Kalau ketahanan terencana itu ibaratnya kita minum vitamin, Pak. Jadi kita belum tahu ini minggu depan atau bulan depan kita akan sakit apa. Jadi itu adalah ketahanan seluruh tubuh. Tapi pada saat saya sakit kepala, saya akan minum Panadol. Tentunya sakit kepala saya hilang setelah saya menelan Panadol. Panadol ini seumpamanya respon, jadi resiliensi reaktif ya. Tentunya saya bilang, oh saya sakit kepalanya sembuh bukan karena vitamin, tapi karena minum Panadol. Tapi saya tidak tahu bahwa sebetulnya antibodi saya lah yang sangat mendukung. Mungkin kalau saya lemah, minum Panadol satu aja nggak cukup gitu ya. Nah jadi kembali lagi ke pertanyaan Bapak tadi, sebetulnya resiliensi terencana itu dibutuhkan. Jadi respon tidak akan efektif tanpa ada ketahanan terencana sebelumnya. Kembali lagi saya berikan contoh yang dari FGD. Tadi salah satu manajer mengatakan, ternyata apa yang mereka lakukan sejauh sebelum pandemi dengan mengadakan training dan rotasi itu terbukti sangat berguna ketika terjadi pandemi. Nah itulah, nah inilah karena orang selalu melihat kalau respon kan jelas ya, gangguannya apa, pasti responnya exactly untuk menghalangi gangguan itu. Tapi sebetulnya itu perlu bekal, Prof. Jadi harus ada bekal sebelumnya. Jadi saran kepada hotel adalah tingkatkan terus ketahanan terencana karena kita tidak pernah tahu apa yang ke depan. Sejelek-jeleknya kompetisi itu akan semakin fierce, akan semakin tinggi, bukan akan semakin enak gitu ke depannya. Demikian, Prof. Terima kasih. Kembalikan ke ketua sidang. Saya persilahkan oponen ahli 2, Eko Suhartanto, STMD PhD, untuk mengajukan tanggapan dan pertanyaan. Selamat pagi, Bu Paulina. Kejadian pandemi ini adalah konteks yang menarik, meskipun jarang terjadi. Nah, bila konteks ini diperluas sebagai konteks kejadian bencana yang menghasilkan peluang bisnis, maka seharusnya ini bisa memberikan wawasan baru atau gagasan baru tentang kewirausahaan, tentang entrepreneurship. Nah, pertanyaan saya, pengetahuan baru apa tentang entrepreneurship yang dihasilkan oleh hasil penelitian Bu Paulina? Terima kasih. Silakan ditanggapi. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Eko Suhartanto, STMT PhD. Jadi saya akan coba jawab. Mungkin salah satu yang sekarang diperoleh dari para entrepreneur itu adalah konsep hotel yang ke depan yang mungkin berbeda dengan konsep hotel sekarang ini. Contoh yang saya sudah berikan pada saat menjawab dari pertanyaan Ibu Yosefina. Jadi mungkin ke depannya desain hotel itu berubah dan kemudian cara kompetisi itu juga berubah. Salah satu contohnya mungkin pemasangan billboard itu sudah tidak terlalu efektif. Mereka lari ke sosial media, mereka melakukan promo-promo yang sifatnya misalnya menjamin occupancy rate untuk masa depan, gitu ya. Kemudian juga timbul bisnis-bisnis baru karena seperti kita tahu yang namanya entrepreneur itu muncul atau flourish ketika ada masalah. Begitu ada masalah, di sanalah ada solusi. Sekarang application online itu mungkin jauh lebih berguna daripada misalnya menjadi satu travel agent misalnya. Itu ada shifting di dalam entrepreneurship. Mungkin di dalam komunitas para wisata sendiri yang banyak-banyak aktor, kita akan melihat ada aktor-aktor yang flourish, ada aktor-aktor yang menurun bisnisnya, malah ada aktor-aktor baru yang muncul di dalam industri tersebut. Demikian Pak Eko. Saya persilahkan oponen ahli 3, Dr. Anton Wahidin Wijaya, SEMM, untuk mengungkapkan pertanyaannya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terkait dengan strategic management, tentunya model resiliensi hotel ini diarahkan pada isu utama di dalam strategic management, yaitu bagaimana perusahaan mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing di dalam manajemen strategi itu secara mendasar dijelaskan oleh dua teori atau paradigma besar, yaitu
paradigma atau teori yang berbasis sumber daya, dan yang kedua berbasis pada pasar atau industri. Mengapa Promovendus menggunakan model resiliensi hotel ini berbasis pada crafting strategi? Demikian, mohon tanggapi. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Silakan. Yang terhormat Dr. Anton Wahidin Wijaya, saya akan coba menjawab. Jadi kenapa crafting strategi ini kemudian muncul di model ini sebetulnya juga adalah salah satu gap dari peneliti terdahulu. Jadi peneliti dahulu pernah mencoba memasukkan formulasi strategi itu ke dalam manajemen crisis. Tapi sayangnya mereka menggunakan planning school, yaitu di mana yang namanya formulasi strategi itu rigid dan terdiri dari tahap-tahapan. Jadi bikin planning dulu, implementasi, kontrol, evaluasi. Ketika di dalam suatu industri dinamik yang begitu cepat berubah, hal itu nggak keburu lagi, tidak akan sempat melakukan itu semua. Nah, seperti juga salah satu contoh dari FGD itu mengatakan bahwa ketika pandemi terjadi tidak ada strategi yang fix, semua itu berubah setiap hari. Nah, disitulah kekuatan daripada crafting strategi. Karena dimensi-dimensi di dalam crafting strategi itu memungkinkan pengelola atau manajemen hotel untuk membuat suatu decision yang cepat dengan melihat perubahan kondisi eksternal. Demikian, Pak Anton. Terima kasih. Saya persilakan perwakilan program studi, dalam hal ini Dr. Ahmad Setio Hadi, Esos MSc, untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih Saudara Ketua. Kepada Saudara Promovendus, saya ucapkan selamat sudah mencapai tahap akhir dan menghasilkan disertasi yang sangat komprehensif. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda menjelaskan mengenai dialektika antara sumber daya, dalam hal ini agent, dan strategi sebagai bagian dari struktur itu mampu membangun resiliensi yang sifatnya terlembaga bagi keilmuan entrepreneurship. Silakan. Baik. Terima kasih yang terhormat Dr. Ahmad Setio Hadi. Jadi kalau kita lihat balik ke dalam grand theory yang digunakan, yaitu RDV dengan dynamic capabilities, semua memang berangkat dari sumber daya. Tapi kalau kita melihat, bahkan Barney mengatakan bahwa sumber daya itu berkontribusi kalau ada thinking di dalam, ada strategi di dalam. Jadi sumber daya saja tanpa pemikiran dan formulasi strategi yang baik itu tidak akan memberikan kontribusi yang baik. Salah satu contoh mungkin perumpamaan begini, kalaupun ada dua hotel sama-sama memiliki sumber daya yang sama, belum tentu mereka memiliki performance yang sama. Karena tentunya salah satunya itu adalah strategic thinking. Belum tentu hotel yang memiliki sumber daya yang secara teori itu lebih buruk, misalnya dia tidak berada di lokasi pantai, dia tidak punya pemandangan yang indah, belum tentu performance dia jelek. Nah, itu sangat tergantung dari bagaimana manajemen itu tadi merekonfigurasi dan memastikan suatu strategi yang bisa memberikan kontribusi maksimum dari sumber daya yang dimiliki. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Saudara Promovendus, saya kembalikan pada Saudara Ketua. Baik, karena ini sidang terbuka, saya harap ada perwakilan dari hadirin, dan untuk itu saya mohon kesediaan Profesor Dr. Dismat Simanjuntak untuk melanjutkan. Kandidat Dr. Adrinalo yang saya hormati, I read your dissertation with joy. Karena dalam banyak tempat saya dipaksa membaca 2 kali atau bahkan 3 kali. Anda memilih tema yang sangat besar. Satu, resilience, yang sangat penting dalam kehidupan. Kehidupan sudah diterpa oleh 5 kepunahan, tapi kita masih survive, resilience. Baru-baru ini kita didera oleh COVID-19 dan kita survive, resilience.
Yang kedua, Anda memilih hotel, leisure. Leisure adalah bagian yang sangat penting dari kehidupan. Ratusan ribu tahun kita, nenek moyang kita tidak pernah menikmati leisure karena harus mencari makanan siang dan malam. Baru beberapa lama kita bisa menikmati leisure, dan sekarang kita beralih ke leisure 2.0. Saya sebut itu 2.0 sebagai kontras terhadap leisure yang ditandai oleh Cluster Camp, Veblen. Saya tidak mengajukan pertanyaan kepada Anda sebab you have answered so many questions in your dissertation. Yang saya ingin appeal adalah satu, kontribusi kultur ke dalam resiliensi Bali. Anda jauh lebih kuat survei literaturnya di depan daripada survei literatur. So please, Trihita Gerhana, how far Trihita Gerhana menjadi faktor penting di dalam resiliensi hotel yang Anda teliti. Jadi ada dua, resiliensi dan leisure. You are on the right track. You chose dua tema yang sangat penting bagi masa depan peradaban. Tapi tolong dikomentari komentar saya tadi. You should have done more on Trihita Gerhana as contributor to resilience of the hotels that you choose to be yourself. Thank you, Pak Ketua Sidang. Terima kasih, Profesor Desman. Ibu Waliano, silakan. Walaupun tadi buat pertanyaan untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Profesor Dr. Desman Simanjuntak. Jadi betul sekali Prof. Jadi menurut saya juga resiliensi itu sangat berpengaruh terhadap atau sangat dipengaruhi oleh budaya. Di Bali, semua masyarakat, even not Balinis, tapi mereka yang sudah tinggal lama di Bali, otomatis mereka memang menjalankan konsep Trihita Karana. Itu kenapa di dalam sumber daya itu ada sumber daya alam dan sumber daya budaya, Prof. Nah, itu mereka menganggap itu sesuatu yang sudah tidak usah terlalu diusahakan, karena memang in daily life mereka already doing that. Gitu. Sebagai contoh, respect terhadap alam, atau even the hotel itu situated di dalam suatu desa atau suatu banjar. Yang pertama kali dilakukan oleh Banjar adalah bertemu dengan pemilik hotel untuk memastikan bahwa konsep hotel ini tidak akan mengganggu alam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah peneliti juga menemukan tulisan di tahun 2020, awal 2020, yang mengatakan bahwa masyarakat Bali tidak belajar dari bencana-bencana sebelumnya. Karena kita tahu Bali itu salah satu daerah yang banyak mengalami bencana, mulai dari terorisme sampai bencana gunung api. Dikatakan bahwa orang Bali tidak belajar sehingga kok tetap rentan terhadap pandemi. Nah, saya meluruskan salah satunya di dalam disertasi saya bahwa jangan bilang orang Bali itu tidak belajar. Ketika saya menginterview manajer-manajer hotel Bali, mereka adalah orang yang paling confidence dan paling sabar menurut saya. Because they never lose hope. Itu pengaruh budaya, bahwa ini adalah malah melihatnya dari silver lining. Ini saatnya Bali beristirahat selama 2 tahun katanya. Itu saatnya kita mengintrospeksi diri. Mungkin kita terlalu agresif as a human being. It's time to relax and rethink. Begitu Prof, terima kasih. Baik, yang terakhir pertanyaan dari saya selaku ketua sidang. Setelah mempelajari disertasi Anda yang sangat membaru, dari model yang Anda tawarkan dapat dilihat bahwa dibutuhkan strategi dalam menghasilkan ketahanan, yaitu sumber daya dan crafting. Kedua strategi ini pasti akan mempengaruhi ketahanan, baik itu terencana maupun reaktif. Nah, yang menjadi menarik ini ketika kita lihat
ya, bahwa bagian mana dari strategi ini sebenarnya lebih dominan ke salah satu ketahanan. Namun yang menjadi pemikiran saya di sini adalah bagaimana atau mengapa ketahanan reaktif harus dipengaruhi, karena ada hubungannya kan positif oleh ketahanan terencana. Apakah itu artinya stratanya ketahanan lebih tinggi daripada reaktif? Silahkan dijawab. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Fatoni Rahman DBA STMM. Jadi kalau dibilang apakah lebih tinggi itu tidak ya. Saya lebih melihat itu kalau kata Minspek itu kaki kiri kaki kanan ya. Jadi memang di dalam dunia yang begitu cepat berputar dan berubah, kita berpikir ngapain sih bikin planning, rasanya tidak ada gunanya. Kenapa sih tidak respon saja? Tapi itu Pak, dari pengalaman saya sendiri rasanya juga tidak mungkin suatu respon itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada bekal resiliensi sebelumnya. Itu dari segi kualitatif side. Tapi dari kuantitatif side, dari apa yang dihitung atau apa yang dievaluasi secara kuantitatif, itu juga membuktikan bahwa ada suatu moderasi. Jadi kami melakukan simulasi dengan melihat R kuadrat, jadi R kuadrat itu kan R square, jadi R square itu adalah relevansi prediksi. Nah, kami penasaran, saya berdiskusi dengan tim promotor, bagaimana kalau kita lepas resiliensi terencana, kita ambil resiliensi reaktif saja, apa R square-nya berubah atau tidak terhadap kinerja? Ternyata berubah, turun. Jadi terbukti memang dukungan daripada resiliensi terencana terhadap resiliensi reaktif, gitu Pak. Terima kasih. Sesi tanya jawab telah berakhir. Izinkan kami selaku tim penguji mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang saya hentikan untuk beberapa saat. Tim penguji dipersilakan untuk menuju ruang penguji yang telah disediakan. Promovenus Paulinalo SEMM dipersilakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu di tempat yang telah disediakan. Para undangan dimohon menunggu sejenak untuk memberi kesempatan para penguji memberikan penilaian. Terima kasih. Kali ini kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang masih ada di luar auditorium, kami mengundang untuk kembali masuk ke dalam karena acara sidang akan kembali dilanjutkan. Waktu sekitar acara berubah lebih dulu.
Para undangan yang terhormat, sidang ujian terbuka disertasi akan dilanjutkan kembali. Promovendus Paulina Lo SEMM dipersilakan masuk ke ruang sidang. Tim penguji dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin dipersilakan duduk. Sidang ujian terbuka Universitas Prastia Mulia saya buka kembali. Promovendus, saya persilakan untuk maju ke depan. Promovendus Paulina Lo SEMM, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan serta memperhatikan juga jawaban saudari tadi atas pertanyaan dan tanggapan dari semua penguji. Tim promotor yang diketuai oleh Prof. Dr. Insinyur Sugiarto MSc telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan karya saudari, dan Ketua Program Studi Dr. Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Prastia Mulia juga telah melaporkan hasil capaian dari serangkaian mata kuliah disertasi saudari. Berdasarkan semua itu, tim penguji menyatakan Promovendus Paulina Lo SEMM lulus. Berdasarkan capaian akademik IPK Anda sebesar 3,97 dan predikat magna cum laude. Berdasarkan keputusan ini, kami memberikan kuasa kepada promotor untuk memberikan sertifikat kelulusan ujian terbuka kepada Promovendus Paulina Lo SEMM. Dengan rasa gembira dan sukacita, saya menerima tugas yang diserahkan oleh Ketua Sidang kepada saya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan keputusan sidang ujian terbuka Universitas Prastia Mulia, saya menyampaikan sertifikat kelulusan sidang terbuka disertasi yang telah ditandatangani oleh Dekan SPI Universitas Prastia Mulia kepada Saudari Paulina Lo.
Saudari Paulina Lo SEMM, saya ucapkan selamat atas perolehan gelar Doktor Manajemen dan Kewirausahaan. Saudari Dr. Paulina Lo SEMM lulus dari program doktor bukan berarti akhir dari belajar. Pengembangan kapasitas tetap berlanjut meskipun Anda sudah menyelesaikan jenjang pendidikan tinggi yang formal. Sebagaimana juga tuntutan untuk melakukan penelitian untuk menghasilkan inovasi-inovasi di masa mendatang. Pesan kami, Anda selaku alumni agar membawa nama harum alma mater untuk senantiasa merealisasikan visi dan misi program studi Doktor Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Prasetya Mulia sebagai pribadi yang mampu meningkatkan kapabilitas para pemimpin bisnis visioner untuk menjadi ilmuwan terkemuka, ilmuwan yang mampu merumuskan masalah kompleks yang dihadapi oleh organisasi, masyarakat, dan bangsa, serta mampu mengembangkan solusi terbaru melalui penelitian interdisipliner. Saya kembalikan waktu ke Ketua Sidang. Sebelum menutup sidang ujian terbuka ini, saya sampaikan kepada para hadirin bahwa Saudari Dr. Paulina Lo SEMM adalah lulusan pertama dari program S3 Universitas Prasetya Mulia. Saya persilahkan kepada Saudari Dr. Paulina Lo SEMM untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengizinkan saya menyelesaikan program studi doktoral di Universitas Prasetya Mulia. Dan selanjutnya dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, memberikan support sepenuhnya mulai dari ketika pertama memasuki program ini sampai dengan hari ini. Khususnya kepada Profesor Dr. Insinyur Sugiarto selaku promotor saya bilangnya beliau ini mercusuar karena menerangi ketika jalan gelap dan berbadai, itu tulisan saya ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu dan Bapak Ibu co-promotor Dr. Insinyur Hadianto Wijojo dan Dr. Rerkor Kristiana Yosefina Ratna Tersia. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu men-challenge saya sehingga saya selalu bisa kembali lagi menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian kepada para oponen ahli yang sudah mententir dan menguji saya beberapa kali. Terima kasih atas masukannya kepada Dr. Anton Wahidin Wijaya, kemudian Prof. Agus Suhadi, kemudian Dr. Eko Suhartanto, Dr. Ahmad Setio Hadi, dan Pak Elliot Simangunsong, PhD. Terima kasih banyak. Dan juga kepada seluruh fakulti member program studi Doktoral Manajemen dan Kewirausahaan Prasetya Mulia, terima kasih atas pembekalan ilmu serta diskusi dan juga masukan-masukan yang sangat berguna. Kepada seluruh jajaran pimpinan Yayasan Universitas Prasetya Mulia, kepada seluruh staf administrasi program studi khususnya Ibu Nanda dan Ibu Devi yang sudah banyak membantu kami, dan juga divisi SBD Bapak Yuda, tim MCR dan Perpustakaan Universitas Prasetya Mulia. Selanjutnya terima kasih sebesar-besarnya kepada para praktisi perhotelan di Bali yang hari ini juga hadir, ada Bapak Andre Zakari, kemudian Prof. Ketut, Bapak Iwayan, dan lain-lain. Terima kasih banyak yang sudah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi kami untuk menyusun penelitian ini. Juga tentunya kepada Bapak Ibu manajer hotel yang sudah memberikan masukan pada saat FGD dan juga wawancara di Bali. Kepada 190 responden yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas informasi dan kontribusi yang sangat berharga. Kepada kedua orang tua almarhum saya, Sarudin dan Maria Lo, serta kakak-kakak saya dan keluarga, Teresia Lo, Johannes Lo, dan Franciscus Lo. Kepada yang teristimewa, Bapak Hengki Lesmana, saya duluan ini jadi dokter ya Pak. Sahabat setia dalam segala hal yang juga menceburkan saya ke program S3 ini. Sedikit cerita Pak. Sebetulnya cita-cita menjadi mengambil program studi itu tadinya Pak Hengki. Tapi karena saya tidak mau kelimpahan kerjaan kantor, saya ikutan ambil program PhD.
Tapi ternyata menjadi dunia yang sangat mengasihkan bagi saya dan mudah-mudahan bisa terus seperti harapannya Prof. Sudiarto. Terima kasih banyak kepada Pak Hengki. Kemudian kepada seluruh staf Pharma Pro, ProHealth dan Jingga yang sudah banyak ditinggal selama 2 tahun ini, justru kompetensi mereka yang membuat saya bisa fokus di dalam studi ini. Kemudian juga kepada teman-teman mahasiswa S3 Angkatan 1 untuk segera menyusul bersama-sama. Kita sudah berjanji sebelumnya lulus bareng. Saya tagih janjinya hari ini. Kepada Ibu Penny Sulandari dan semua panitia yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini, terima kasih banyak. Pak Anto dan juga Ibu Santi dan juga tim dari Pharmaco, terima kasih. Dan akhirnya terima kasih saya sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin. Terima kasih banyak yang sudah hadir meluangkan waktu walaupun harus melewati hujan badai, dan juga ada dokter yang terbang dari Surabaya, Dr. Asra, terima kasih banyak, dan semuanya dari Perapi, terima kasih, dan terima kasih yang tak terhingga. Saya merasa sangat terhormat atas dukungannya. Akhir kata saya mohon maaf jika ada yang belum sempat saya sebutkan, namun sekali lagi terima kasih yang terdalam dari hati saya, dan semoga hasil penelitian seperti yang diharapkan bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih banyak. Dengan demikian, ujian terbuka disertasi telah selesai dilaksanakan, dan atas berkat Tuhan Maha Pengasih lagi Penyayang, ujian terbuka disertasi Universitas Prasetya Mulia saya nyatakan ditutup. Doa penutup, hadirin dimohon berdiri. Seluruh hadirin dipersilakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, ujian terbuka disertasi sudah selesai. Atas nama Program Doktor Manajemen dan Kewirausahaan Universitas Prasetya Mulia, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada sidang hari ini. Tim penguji dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sekarang kami mengundang tim penguji, pimpinan yayasan, rektorat, dan dekanat untuk foto bersama Dr. Paulina Loh di depan panggung. Kami undang sekali lagi kepada tim penguji, kemudian pimpinan dari rektorat, pimpinan dekanat untuk foto bersama Dr. Paulina Loh. Prof. Joko, kami undang
Bapak Hasan Wirayuda kami undang juga untuk maju ke depan. yang ingin memberikan selamat kepada Dr. Paulina Loh, kami persilakan untuk maju ke depan. Sekali lagi kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin mengucapkan selamat kepada Dr. Paulina Loh, kami persilakan